Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Firda. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian dari makalah yang berjudul ANOVA atau ANAVA. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis satu arah. Analisis varian satu arah yaitu metode untuk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman dengan menggunakan one-way ANOVA dengan satu perlakuan. Menurut Ridwan, ANAVA atau ANOVA ini adalah anonim dari analisis varian terjemahan dari analysis of variance, sehingga banyak orang yang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata. Jadi kesimpulannya, analisis varian satu arah itu adalah metode analisis statis yang bersifat satu arah untuk menguji apakah dua populasi atau lebih yang independen dan melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. Terus, ANAVA satu jalur yaitu analisis yang melibatkan hanya satu perubah bebas. Secara rinci, ANAVA satu jalur digunakan dalam satu penelitian yang memiliki ciri-ciri yaitu melibatkan hanya satu perubah bebas dengan dua kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. Nah, tujuan dari uji ANOVA satu jalur menurut Ridwan adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya dari signifikan hasil penelitian. Jika terbukti perbedaan berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan atau data sampel dianggap dapat mewakili populasi. Nah, ANOVA satu arah dapat pula digunakan untuk menganalisis variabel terkait berskala ordinal, yaitu dengan Kruskal-Walsh. Kruskal-Walsh ini menggunakan asumsi bahwa masing-masing sampel diambil dari populasi yang sama dan distribusinya ditaksir melalui distribusi chi-square dengan DK sama dengan K-1. Beberapa kemungkinan yang dapat mempengaruhi terjadinya perbedaan dan perlu diperhatikan oleh pemakai atau peneliti yang menggunakan ANOVA ada 3. Yang pertama pengaruh waktu, yang kedua adalah pengaruh perbedaan individual, dan yang ketiga adalah pengaruh pengukuran. Asumsi dalam ANOVA ada 3. Yang pertama, sampel diambil dari distribusi normal sehingga sampel juga berdistribusi normal. Kenormalan ini dapat di atas dengan memperbesar jumlah sampel. Yang kedua, masing-masing kelompok mempunyai variabel yang sama. Dan yang ketiga adalah sampel itu diambil secara acak. Terus selanjutnya, ANOVA pengembangan atau penjabaran lebih lanjut dari uji T atau T hitung. Uji T atau uji Z hanya dapat melihat perbandingan dua kelompok data saja, sedangkan ANOVA satu jalur lebih dari dua kelompok data. Contohnya adalah perbedaan prestasi belajar statistika antara mahasiswa tugas belajar X1, izin belajar X2, dan umum X3. ANOVA lebih dikenal dengan uji F atau Fisher Test. Sedangkan arti variasi atau varian itu asalnya dari pengertian konsep mean square atau kuadrat rata atau lambangnya adalah KR. Rumusnya di sini adalah KR sama dengan JK per DB, yang mana JK adalah jumlah kuadrat sedangkan DB adalah derajat bebas. Nah, untuk menghitung nilai ANOVA atau F, yaitu dapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, F hitung sama dengan VA per PD
sama dengan KRA per KRD sama dengan JKA dibagi DBA per JKD dibagi DBD, jadi sama dengan varian antar grup per varian antar grup. Nah, varian dalam grup dapat juga disebut varian kesalahan atau varian garat, yaitu dapat menggunakan rumus sebagai berikut. JKA sama dengan sigma dikali sigma XAI kuadrat per NAI dikurang sigma XT kuadrat per N untuk DBA sama dengan A-1. Untuk JKD sama dengan sigma XT kuadrat dikurang sigma dikali sigma XAI kuadrat per NAI1. Untuk DBD sama dengan N-A, yang mana N adalah jumlah keseluruhan sampel, sedangkan A adalah jumlah keseluruhan grup sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Widiarti, NIM 1820201089. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yang mana saya akan membahas tentang langkah-langkah uji ANOVA satu arah. Prosedur uji ANOVA satu arah. Yang pertama, sebelum ANOVA dihitung, asumsikan bahwa data diambil secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Yang kedua, buatlah hipotesis HA atau HO dalam bentuk. Yang ketiga, buatlah hipotesis HA dan HO dalam bentuk statistik. Yang keempat, buatlah daftar statistik induk. Yang kelima, hitunglah jumlah kuadrat antara grup dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Baiklah, adapun rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah kuadrat antar grup ialah JKA sama dengan sigma buka kurung sigma X A1 tutup kurung kuadrat per N dikurang N A1 sigma X T tutup kurung kuadrat per N sama dengan sigma X A1 kuadrat per N A1 ditambah sigma X A2 kuadrat per N A2 ditambah sigma X A3 kuadrat per N A3 tutup kurung dikurang buka kurung sigma X T tutup kurung kuadrat per N. Selanjutnya, hitunglah derajat bebas antar grup dengan rumus DBA sama dengan A dikurang 1. Ketujuh, hitunglah kuadrat rata antar grup KRA dengan rumus KRA sama dengan JKA per DBA. Yang kedelapan yaitu hitunglah jumlah kuadrat dalam grup antar grup dengan yang kedelapan, hitunglah jumlah kuadrat dalam antar grup JK dengan rumus JK O sama dengan buka kurung sigma X T kuadrat dikurang sigma buka kurung sigma X A1 tutup kurung kuadrat per NA1 sama dengan sigma X kuadrat A1 ditambah sigma X A2 kuadrat ditambah sigma X A3 kuadrat dikurang buka kurung sigma X A1 tutup kurung kuadrat per NA1 ditambah buka kurung sigma X A2 kuadrat per NA2 ditambah buka kurung sigma X A3 tutup kurung kuadrat per NA3. Selanjutnya, hitunglah derajat bebas dalam grup dengan rumus DBO sama dengan N dikurang A
10. Hitunglah kuadrat rata dalam antar grup KR dengan rumus KRO sama dengan JKO per DB1. Yang ke-13 yaitu carilah F tabel dengan rumus F tabel sama dengan F buka kurung 1 dikurang alpha DB A1 DBT tutup. Yang ke-14 buatlah tabel ringkasan ANOVA sebagai berikut. Selanjutnya yang ke-15 yaitu tentukan kriteria pengujian antara F hitung dan F tabel. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka HO ditolak. Signifikan dan bandingkan antara F hitung dan F tabel. Kemudian bandingkan. Yang ke-16 yaitu buatlah kesimpulan dari hasil data tersebut. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Dan selanjutnya materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Widyasari. Saya pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan mengenai kasus pada aplikasi ANAVA. Aplikasi ANAVA pada kasus terdapat 4 mesin yang akan diperbandingkan. Oleh karena itu, mesin-mesin ini dijalankan oleh tenaga manusia dan karena faktor-faktor lain yang tidak dapat diterangkan, sehingga keluaran per jamnya dianggap memiliki kemungkinan produktivitasnya tidak sama. Di bawah ini disajikan sampel acak dari keluaran yang diamati selama 5 jam yang berbeda. Berikut merupakan tabel produktivitas 4 mesin. Mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4. Pertanyaannya, buktikan apakah ada perbedaan atau tidak pada produktivitas 4 mesin tersebut. Langkah-langkah menjawab. 1. Diasumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. 2. Hipotesis HA dan H0 dalam bentuk kalimat HA, terdapat perbedaan yang signifikan antara produktivitas mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4. H0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara produktivitas mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4. 3. Hipotesis HA dan H0 dalam bentuk statistika. HA berbanding A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3. H0 berbanding A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Daftar statistika induk. Di sini kita membuat tabel kerja bantu di mana kita akan mendapatkan sigma X dari mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4 serta sigma X totalnya. Lalu juga kita akan mendapatkan sigma X kuadrat dari mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4, dan sigma X kuadrat totalnya. Langkah kelima, kita menghitung jumlah kuadrat antar grup atau JKA. JKA sama dengan sigma XAI dikuadratkan per NAI dikurang sigma XT dikuadratkan per N. JKA sama dengan 100 kuadrat per 5 ditambah 150 kuadrat per 5 ditambah 350 kuadrat per 5 dikurang 800 kuadrat per 5. Hasilnya yaitu 1000 dikurang 3200 sama dengan 7000. Langkah ke-6 yaitu menghitung derajat bebas antar grup dengan rumus DBA sama dengan A dikurang 1. A-nya yaitu 4 menghasilkan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Di sini A merupakan jumlah grup. Kita ketahui bahwa jumlah grup terdiri dari mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4, sehingga A-nya 4. Langkah ke-7 yaitu menghitung kuadrat rata antar grup atau KRA. KRA yaitu JKA dibagi DBA. JKA sama dengan 7000 dan DBA sama dengan 3. 7000 dibagi 3 sama dengan 2333. Langkah 8 yaitu menghitung jumlah kuadrat dalam grup atau JKD. JKD sama dengan sigma X kuadrat T dikurang sigma I dikuadratkan per N AI sama dengan
Sigma X kuadrat T sama dengan 43.600 dikurang 100 kuadrat per 5 ditambah 150 kuadrat per 5 ditambah 350 kuadrat per 5 sama dengan 43.600 dikurang 39.000. Hasilnya yaitu 4.600. Langkah ke-9 yaitu menghitung derajat bebas. Langkah ke-9 yaitu menghitung derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N dikurang A. N-nya 20 dan A-nya 4, maka 20 dikurang 4 sama dengan 16. Langkah ke-10 yaitu menghitung kuadrat rata dalam grup atau KRD. KRD sama dengan JKD dibagi DBA. JKD sama dengan 4.600 dan DBA sama dengan 16. 4.600 dibagi 16 sama dengan 287,5. Langkah ke-11 yaitu F hitung. Rumus F hitung yaitu KRA dibagi KRD. KRA 2.333, sedangkan KRD 287,5. 2.333 dibagi 287,5 sama dengan 8,116. Langkah ke-12 yaitu taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Langkah ke-13 F-nya 3,24. Lalu kita buat tabel. Langkah ke-14 yaitu membuat tabel ringkasan ANOVA. Langkah ke-15 yaitu kriteria pengujian.